5 tips untuk hidup lebih sehat dari buku Ikigai. Ini bisa kita terapkan sehari-hari loh. Yuk dicoba. Siapa di sini yang pernah membaca buku Ikigai? Buku yang membahas tentang gaya hidup masyarakat Jepang yang berumur panjang dan kebiasaan tradisional dan modern agar kita bisa hidup bahagia dan panjang umur. Kalau kita lihat dari sampul dan penjelasannya, rasanya pasti buku ini akan berisi petuah-petuah dan kebijaksanaan klasik dari Jepang. Tapi ternyata di buku ini ada juga loh informasi bermanfaat yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Tentunya sudah pasti, biar hidup kita jadi lebih baik dan sehat. Nah, apa saja sih kebiasaan sederhana yang bisa kita terapkan di keseharian kita? Yuk dicek. Yang pertama, ayo biasakan pikiran kita tetap aktif sampai tua. Kayaknya kita semua sepakat kalau kurangnya latihan fisik bisa bikin badan ini jadi gampang sakit dan gak nyaman. Tapi, menurut penjelasan ilmiah dalam buku ini, kurangnya latihan mental dan pikiran juga sama berbahayanya loh. Memang, apa bahayanya? Ternyata, ketika kita kurang melatih mental dan pikiran, ada koneksi syaraf yang memburuk dan efek jangka panjangnya bisa bikin kemampuan kita untuk bereaksi di lingkungan sekitar berkurang. For your information, ternyata neutron alias sel saraf kita mulai menua waktu kita memasuki umur 20-an loh. Terus, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah itu semua? Nah, nggak perlu hal-hal rumit loh jawabannya. Ketika kita menghadapi diri dengan situasi baru, belajar hal-hal baru setiap hari, bahkan dengan main games pun, bisa membuat pikiran kita tetap aktif. Jangan lupa untuk menumbuhkan rasa penasaran dan ingin tahu kita ya. Yang kedua, kurangi duduk, perbanyak jalan kaki. Siapa nih yang termasuk geng duduk 9/5 di depan layar laptop atau komputer? Pasti sudah pada tahu dong kalau sering duduk dalam waktu yang lama punya dampak buruk untuk tubuh kita. Di buku ini dijelaskan juga loh teman-teman soal kebiasaan duduk dan jalan keluar dari kebiasaan ini. Yang ketiga, fokus ke satu tugas aja dulu. Banyak dari kita yang terbiasa multitasking alias ngerjain banyak hal dalam waktu yang relatif bersamaan. Nah, kadang multitasking ini nggak selalu bagus loh guys. Kita dianjurkan untuk selalu fokus untuk satu tugas dan kegiatan di satu waktu aja sebenarnya. Jadi, kalau kita sedang bekerja, lebih baik fokus ke pekerjaan dan hindari distraksi dari sekeliling kita. Yang keempat, mulai dari satu tugas yang sulit, tapi jangan terlalu sulit ya. Pilih yang sulit, tapi nggak terlalu sulit. Gimana tuh? Nah, maksudnya adalah kita disarankan untuk mulai mengerjakan tugas yang levelnya ada di tengah-tengah. Artinya, tugas itu masih ada di jangkauan kita, tapi masih ada tantangan baru yang harus dilakukan. Yang kelima, buat target atau sasaran yang konkret. Semua pasti paham betapa pentingnya punya target atau goals sebelum mulai mengerjakan sesuatu, ya kan? Nah, tapi yang sering kita lupa adalah target itu harus sesuatu yang konkret dan bisa diukur. Nah, walaupun kita sudah punya target yang konkret, dan jangan sampai kita terlalu terobsesi ke target sampai nggak menikmati prosesnya ya. Proses tetap penting karena kita bisa belajar banyak dari prosesnya. Oke, sekian. I Supplement Empowering Healthy You Style. Thank you.